perubahan perilaku sosial keagamaan. Ya, ini keagamaan ini kan berarti hal-hal yang berkaitan dengan agama, Pak ya. Iya. Jadi agama kan tentu berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Kita tahu semua. A itu tidak, ya agama itu kacau. Ya, sehingga agama ini kan berarti tidak kacau. Ya, berarti keagamaan ini kan adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketidakkacauan. Ya, sinergi, harmoni, kerukunan, cinta kasih, perdamaian. Ya, sehingga agama ini sebetulnya yang membuatnya orang yang tadinya kacau menjadi tidak kacau. Ya, karena agama ini kan hadir untuk membenahi kualitas moral kita semua, umat manusia. Ya, jadi kalau selama ini perilaku sosial keagamaan kita dilakukan secara langsung, ya sebelum adanya pandemi ini, ya ada pertemuan fisik. Ya sekarang kan berubah pertemuannya jadi melalui perantara media teknologi, ya video call, voice call, pesan teks. Tapi apakah dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa lagi mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan agama? Ya, apakah kita menjadi nggak bisa lagi mengungkapkan rasa cinta kita kepada sesama? Ya, yang paling dekat aja keluarga, pacar, istri, suami, tetangga, teman. Ya, apakah kita jadi nggak bisa lagi mewujudkan perdamaian, keharmonian, kerukunan, dan ketidakkacauan itu sendiri? Nyatanya kan kita masih bisa gitu di tengah kondisi yang seperti saat ini. Nah, dalam pandangan Buddhist Nichiren Shoshu, ya kami melihat bahwa kondisi seperti ini, ya pandemi COVID-19 ini, ya yang mengakibatkan perubahan perilaku sosial keagamaan, ini diibaratkan seperti musim dingin, Pak. Jadi musim dingin ini kan pasti menjadi musim semi. Ya, ini adalah satu siklus dari gerakan di alam semesta. Ya, yang penting kita bisa bertahan, ya kita nggak mati. Yang penting kita nggak mati. Ya, mati itu baik hatinya, pikirannya maupun fisiknya. Ya, kita nggak mati di tengah musim dingin ini. Ya, sehingga kita bisa menikmati indahnya musim semi. Ya, karena nggak ada musim dingin yang tetap jadi musim dingin. Ya, musim dingin itu pasti menjadi musim semi. Cuma kadang kita mati di tengah musim dinginnya itu, Pak. Kita nggak bisa bertahan. Nah, kita meyakini bahwa keadaan ini, ya, kita dengan alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, Pak. Jadi ibarat badan dan bayangan, ya. Jadi badan itu adalah diri kita sendiri semua, umat manusia, dan bayangannya adalah lingkungan kita. Ya, dari yang paling kecil keluarga, teman, terus RT RW, ya, lingkungan di kantor, di negara lain, dan di alam semesta ini. Jadi kalau badannya bengkok, ya, maka bayangannya pun pasti ikut bengkok. Itu untuk bisa meluruskan ini kan yang harus diluruskan itu adalah badannya. Ya, kalau badannya lurus pasti bayangannya jadi lurus lagi. Jadi kita melihat seperti itulah irama di alam semesta ini. Ya, yang tidak luput satupun ya dari hukum tersebut. Nah, sehingga kondisi saat ini, Pak, ya dan Ibu, adalah cerminan dari kondisi perasaan manusia di masa sekarang ini, masa akhir dharma. Ya, yang dimana semua itu, ya semua manusia tidak terkecuali, mungkin termasuk saya juga, itu kecenderungannya diliputi oleh 3 akar keburukan, yaitu keserakahan, ya kemarahan dan kebodohan. Ya, kita bisa lihat di seluruh belahan dunia, ya bahkan di negara kita sendiri, bagaimana serakahnya manusia itu yang mengeksploitasi alam ini, yang menebang, membakar hutan untuk dijadikan lahan bisnisnya, ya terus menambang sumber daya alam yang berlebihan, membuang limbah industri, limbah plastik ke sungai dan lain sebagainya. Itu wujud dari keserakahannya. Lalu gimana kemarahan dari umat manusia masa sekarang ini? Ya, kita bisa lihat bahwa banyak sekali kesombongan manusia yang merasa dirinya yang paling berkuasa, paling hebat, ya selalu ingin menang dan mengalahkan orang lain, ya membinasakan orang lain, ya peperangan yang tiada hentinya, Pak, di Timur Tengah. Ya dengan adanya pandemi ini otomatis berhenti perangnya, Pak. Peperangan yang terus terjadi, ya persaingan politik, ya yang melegalkan berbagai macam cara, ya untuk yang penting gua menang dulu deh. Ya terus tatanan sosial menjadi rusak, itu urusan belakangan. Itu wujud dari kemarahan. Lalu bagaimana kebodohan? Jadi bodoh ini bukan berarti nggak sekolah. Jadi kebodohan ini wujudnya itu adalah udah tahu hal itu salah gitu, tapi masih dilakukan gitu. Jadi bodoh ini kita melihat seperti binatang, Pak, yang mengikuti naluri, ya mau marah ya marah, mau serakah ya serakah. Ya misalnya udah tahu selama ini ya makan nggak cuci tangan itu bisa cacingan,
ya bisa masuk bakteri dan virus, tapi kita tetap aja melakukan itu. Ya sampai akhirnya sekarang semua disuruh cuci tangan. Ya, itu salah satu wujud ya kebodohan. Lalu di masyarakat juga banyak yang bergelar S1, S2, S3, ya tapi kita bisa lihat sendiri akhlaknya seperti apa. Ya korupsinya, kolusinya, nepotismenya, lalu kebohongan publiknya seperti apa. Ya, mereka mengaburkan kebenaran dan lain sebagainya. Ya udah tahu itu salah tapi masih dilakukan. Jadi itu 3 akar keburukan itu, keserakahan, kemarahan, kebodohan. Ya itu tidak luput dari siapapun, ya dari rakyat biasa sampai pejabat, bahkan presiden sekalipun tidak luput dari itu. Ya kalau kita cermati, ya, COVID ini menyerang tubuh kita, ya tubuh manusia itu kan menyerangnya paru-paru ya. Kalau kita lihat, ya saat ini kan di dunia sama persis Pak. Ya kerusakan yang sedang terjadi di alam ini sama persis. Ya, kita tahu bahwa paru-paru dunia saat ini dalam kondisi yang sangat rapuh. Ya, emisi karbon yang menyesakkan atmosfer bumi, ya itu sudah sangat tinggi sekali. Ya, di hampir seluruh belahan dunia. Ya, sehingga COVID ini kok bisa menyerangnya persis ke paru-paru juga, paru-paru dari manusia. Ya, sehingga kita melihat ya sebetulnya perubahan yang terjadi saat ini itu sebagai akibat. Ini udah jadi akibat sebetulnya. Ya dari 3 akar keburukan itu, ya. Yang meliputi hati, pikiran, dan tindakan manusia itu, Pak. Nah, sekarang ini kita lihat alam semesta sedang mencoba untuk menyeimbangkan kembali dirinya ya. Kita bisa lihat di berbagai penelitian, salah satunya kita bisa baca waktu itu penelitian dari Profesor Wade McGill, ya profesor di bidang teknik lingkungan dari Columbia University, bahwa sedang terjadi penurunan polusi udara. Ya, emisi karbon juga turun, ya di Tiongkok turun 25%. Ya per bulan Februari, lalu di Eropa juga diprediksi akan turun ya 24,4% karena lockdown. Lalu konsumsi energi juga turun di mana-mana Pak. Di Italia turun 10% sejak lockdown dan masyarakat menjadi hidup hemat energi. Lalu selanjutnya muncul flora dan fauna yang selama ini sudah tidak nampak. Ya, kita bisa lihat di Italia ya yang sering diberitakan juga muncul lumba-lumba di sana. Lalu musang langka yang muncul lagi di India, lalu ada rusa ya di kota Nara Jepang yang sampai dia turun ke perkotaan, lalu burung-burung di perkotaan juga mulai muncul kembali. Nah di Jakarta sendiri kita bisa rasakan bagaimana udaranya sudah mulai lebih baik, ya, kita bisa bernafas jadi lebih lega. Ya saat saya berkunjung ke Jakarta, jadi saya tinggal di Bogor, cuma kantor NSI itu kan di Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkunjung, monggo, ada di Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan. Silakan Pak, kalau mau berkunjung. Nah, sebetulnya ini gambaran dari kita, ya, bahwa kita ini harus melakukan perbaikan, harus menyeimbangkan kembali gitu Pak. Sehingga musim dingin ini bisa dilalui dengan baik. Nah, lalu kami melihat ya, gimana caranya untuk bisa melalui musim dingin ini dengan baik dan bisa bertahan. Ada 3 strateginya dalam perspektif agama Buddha. Yang pertama, ya kita harus memunculkan kesadaran hakiki. Nah ini jalannya agama sebetulnya. Di semua agama itu perlu untuk memunculkan. Kita harus kembali ke jalan agama sebetulnya. Sehingga kita bisa melihat hikmah baik secara utuh dari pandemi COVID-19 ini. Lalu yang kedua, setelah muncul kesadaran itu, ya kita harus waspada, kita perlu waspada. Ya selalu siap, kita mengikuti perkembangan terkini terkait COVID, meningkatkan imunitas diri, makan, minum, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan, menggunakan masker, menjaga jarak, itu wujud dari kewaspadaan. Dan yang strategi yang ketiga itu kita harus berani menghadapi. Jadi tegar, tetap optimis ya dalam menjalankan hidup dengan hati yang gembira, ya karena dilandasi oleh kesadaran itu. Nah, sehingga sebetulnya jalannya harus kembali ke jalan spiritual, Pak. Jadi, karena kita lihat spiritual ini kan kalau dari asal katanya, yaitu berasal dari spiritus, Pak ya. Spiritus dalam bahasa Latin, yang artinya menyalakan cahaya hati, ya, atau bernafas menyegarkan rongga jiwa. Nah, jadi kita harus kembali menjadi orang-orang yang lebih berkepercayaan terhadap agama, tidak menyalahkan siapapun. Nah, percaya di sini di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata bercahaya. Jadi tersirat makna bahwa orang-orang yang berkepercayaan ini
hatinya benar-benar harus memancarkan cahaya itu untuk bercermin. Ya, bahwa cermin yang kotor itu kan nggak bisa dijadikan wahana untuk bercermin diri. Sehingga perubahan perilaku sosial keagamaan ini yang saat ini terjadi, ya, itu adalah jalan untuk kembali menjadi orang-orang yang lebih berkepercayaan terhadap agama. Ya, orang-orang yang mampu bercermin diri, yang memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Begitu, Pak. Lalu seperti apa sih jalan kepercayaan terhadap agama ini? Nah, ini ada hubungannya sama upaya proteksi radikalisme di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi jalan kepercayaan terhadap agama ini kan selalu dikaitkan dengan wah, nanti ini jadi radikalis nih. Jadi di masyarakat kan selalu kalau ada hal-hal yang berkaitan sama radikalisme, wah ini pasti kaitannya sama agama nih. Padahal kan nggak seperti itu ya. Saya sempat nonton juga diskusi yang dari dialektika yang lalu di YouTube, sempat membahas tentang radikalisme juga, Pak ya. Iya, betul. Jadi banyak yang selalu mengaitkan radikalisme itu sama agama. Padahal sebetulnya radikal itu kan bagus ya, Pak. Karena radikal itu kan artinya mengakar, ya. Cuma tergantung mengakarnya kepada apa. Itu kepada hal yang baik dan benar atau enggak. Kalau misalnya mengakarnya kepada agama, ya sebetulnya itu sangat baik. Karena agama ini kan adalah fondasi yang baik dan benar, Pak ya. Sehingga radikal terhadap agama itu akan menjadi orang yang baik dan benar. Ya kalau misalnya dia mengatasnamakan agama, terus dia bersikap radikal, itu pasti dia bukan orang beragama. Itu udah jelas. Ya dia cuma penjahat aja. Bandit aja itu mah. Nah, lalu apa sih radikalisme itu kan kalau ya tadi ya dari asal katanya kan dari kata radix, Pak ya, akar kan. Namun pada perkembangan selanjutnya itu kan radikal berarti berkenaan dengan hal yang paling asli, yang paling utama, yang paling mendasar, fundamental. Jadi radikal berkenaan dengan cara memahami suatu persoalan secara mendalam, ya memahami persoalan secara mendalam. Kalau kemudian radikal ini dikaitkan dengan gerakan keagamaan, rasanya malah bagus. Karena dalam beragama itu memerlukan pemahaman secara utuh dan mengakar dalam. Ya kalau benar-benar mengakar pada ajaran agama, pasti dapat tumbuh kuat badannya, ya rimbun daunnya dan menghasilkan buah, ya, serta oksigen yang bermanfaat untuk masyarakat serta lingkungan secara luas. Ya. Nah kalau misalnya ada orang yang kayak tadi di Poso, yang tadi Bapak sampaikan, itu sebetulnya lebih ke ekstremis, Pak ya. Karena dia udah melampaui batas. Itu sudah masuk ke hal-hal yang merusak. Ya justru semakin dalam pemahaman agama seseorang, sebetulnya semakin dia bisa membahagiakan lingkungannya. Ya, bukan jadi sosok yang menyeramkan, mengumbar kebencian, menyakiti sesama, ya, sesama umat manusia dan lingkungannya. Jadi hal ini yang sebetulnya harus disadari bersama, ya baik itu dari di dalam Buddhis atau di semua sih harusnya, semua agama-agama. Justru di tengah pandemi COVID ini, ya menjadi banyak waktu untuk kita merefleksikan diri, melihat ke dalam, ya menjalankan ritual agama yang selama ini rasanya sulit untuk dilakukan karena sibuk dengan pekerjaan di kantor, dimanapun itu. Ya sebetulnya untuk anak-anak muda terutama, justru sekarang inilah waktunya untuk mempraktekkan agama itu. Yang paling sederhana kan kita bisa lebih banyak ketemu sama orang tua, yang menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada orang tua, yang selama ini sudah sangat jarang dilakukan oleh anak muda. Gitu, Pak. Nah, selanjutnya, ini terakhir, Pak. Kita kan mengakui bahwa agama ini adalah sumber kebaikan, Pak ya, dan kemaslahatan, sehingga dijadikan sila ke-1 di negara Indonesia ini. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha Esa, Maha Mutlak, artinya Maha Hakiki, absolut. Jadi bukan Maha Eka, Pak ya, tapi Maha Esa. Sehingga sebetulnya di setiap agama mengandung kehakikian tersebut, ya, yang seyogyanya diejawantahkan, yang menjadi sifat-sifat yang tercantum di dalam sila kedua itu, Pak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau belum bisa menjadi manusia yang adil dan beradab untuk lingkungan sekitarnya,
ya maka patut dipertanyakan itu apakah dia sudah manunggal dengan ketuhanan yang Maha Esa tersebut. Nah, kalau sila kedua ini sudah bisa diwujudkan, baru persatuan Indonesia itu bisa terwujud, ya. Sehingga gimana bisa bersatu kalau belum bisa menjadi manusia yang adil dan beradab. Ya, di tengah pandemi COVID inilah sebetulnya waktunya kita untuk mewujudkan persatuan itu. Sehingga sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dapat mewujud, ya, dan akhirnya cita-cita bangsa Indonesia ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi menjadi cita-cita belaka, tapi benar-benar terwujud nyata. Ya, justru di pandemi COVID inilah kesempatan kita untuk benar-benar mewujudkan Pancasila itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kesimpulannya, Pak, upaya proteksi radikalisme ini, ya, atau saya lebih condongnya melihatnya sebagai ekstremisme, ya, di tengah pandemi COVID-19 ini adalah dengan memperdalam, ya, dan memperkuat pemahaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sehingga muncul kesadaran hakiki tersebut yang ada di dalam diri masing-masing untuk menghadapi berbagai macam ancaman yang ada saat ini. Ya, ada hoax dan lain sebagainya. Kita kan nggak bisa menghalau itu semua, Pak. Ya, adanya hoax, adanya hasutan, lalu adanya ujaran kebencian, itu yang bisa kita perkuatkan di dalam diri kita masing-masing sendiri gitu. Dan itu filter utamanya ada di dalam ajaran agama. Lalu yang kedua, selalu waspada, dan ketiga, berani menghadapi. Jadi saya pikir itu upaya proteksi ekstremisme atau radikalisme di tengah pandemi. Jadi kalau misalnya di dalam perspektif Buddhis, yang namanya percaya itu bukan hanya sekedar percaya seperti yang tadi, yang penting sembahyang aja terus. Tidak, tapi percaya ini mengandung 3 hal. Tapi 3 ini juga sebetulnya satu ini, tapi bukan 3 gitu. Jadi di dalam percaya itu terkandung unsur belajar dan juga melaksanakan. Jadi belum bisa dikatakan percaya terhadap satu agama ya ketika hanya melaksanakan sembahyang aja. Tapi dia juga perlu melaksanakan belajar, memperdalam, dan juga mempraktekkan. Gitu. Baru bisa disebut sebagai orang yang berkepercayaan terhadap agama. Gitu. Jadi ketiga hal ini, jadi disebutnya trikaya eka kaya atau tri-in-one lah. Jadi 3 tapi 1 tapi 3. Gitu. Itu menjadi satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Sehingga, tapi landasannya itu adalah percaya, hati yang tulus. Hati yang tulus, keimanan ya, kalau di dalam Muslim juga pasti keimanan, ya, keimanan terhadap Tuhan, sehingga prakteknya pun menjadi praktek yang betul-betul mengagungkan Tuhan itu sendiri. Begitu, Pak. Oke.